Shalom, perkenalkan nama saya Desmond Hidayatu. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang semester kelas B semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai masyarakat majemuk. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu masyarakat. Ya, jadi menurut Peter L. Berger menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sifatnya luas. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Nah, yang berikut, apa itu majemuk? Secara harfiah, majemuk berarti banyak atau beragam-beragam atau lebih dari satu. Dalam bahasa Inggrisnya plural. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu masyarakat, apa itu majemuk. Maka sekarang kita akan mengetahui apa itu masyarakat majemuk. Ya, jadi masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam satu wilayah, tetapi berpisah menurut garis budaya masing-masing. Jadi, kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Nah, kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial, seperti ras, etnis, dan suku. Lalu berikut budaya. Nah, budaya ini terdiri dari kultur, nilai, dan kebiasaan. Lalu berikut kemajemukan bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Jadi kemajemukan lalu berikut mengenai kemajemukan sosial. Kemajemukan sosial ditentukan oleh beberapa indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. Yang berikut ciri-ciri masyarakat majemuk. Ya, jadi menurut Pierre L. van der Berge menyebutkan beberapa sifat dasar suatu masyarakat majemuk, di antaranya yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda-beda antara satu sama yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara kelompok-kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang berikut, adanya dominasi politik oleh satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang berikut kita akan membahas mengenai etika sosial, individu, dan masyarakat, dimensi sosial, toleransi sosial, agama, dan etika sosial. Nah, etika sosial itu berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk hidup. Ya. Lalu berikut individu dan masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan ia lakukan. Ya, lalu berikut dimensi sosial. Ya, jadi dimensi sosialitas kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan ketergantungan dan keterlibatan individu pada masyarakat. Ya, nah dimensi sosialitas ini dia mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama itu keterkaitan manusia sebagai individu dengan individu lain dalam kehidupan kesehariannya. Lalu berikut keterkaitan manusia dalam kehidupan masyarakat yang melembaga. Nah, aspek-aspek kelembagaan ini seperti keluarga, masyarakat luas, maupun negara. Yang berikut keterikatan manusia dengan dunia simbolik. Dunia simbolik ini membuat segala macam kepercayaan, pandangan, dan paham-paham tentang makna
realitas sebagai keseluruhan. Yang berikut, toleransi sosial. Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan kodrat dari manusia. Kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, dan salah satu bentuk perkembangan itu adalah bertumbuhnya heterogenitas warga masyarakat dan terwujud makin fenomenal. Dalam masyarakat yang heterogen diperlukan etika sosial yang mengikat warga masyarakat untuk memelihara, mengembangkan kebersamaan. Contohnya, sikap toleransi sosial. Selama warga menjunjung tinggi keberagaman, maka akan ada sikap saling berdampingan dan semangat kebersamaan dan kesetaraan. Lalu berikut soal agama dan etika sosial. Jadi, agama tidak hanya mengajarkan apa yang harus diimani dan ibadah-ibadah yang harus dilakukan, tetapi mengajarkan tentang nilai-nilai atau ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya di dalam dunia ini, yang harus dihayati, dan norma-norma atau aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi perintah, larangan, atau ajaran-ajaran yang harus manusia mematuhi dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Lalu berikut kita akan bahas mengenai masyarakat majemuk di Indonesia. Parsudi Suparlan memberi catatan tentang masyarakat majemuk. Dalam tulisannya kesetaraan warga dan hak budaya community dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Suparlan menulis bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesuku bangsaan yang terlihat dalam bentuk community suku bangsa, dan digunakan kesuku bangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup dengan perbedaan yang tinggi satu sama lain. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat memiliki banyak suku, banyak agama, dan bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia mempunyai banyak kebudayaan dan kemajemukan yang tinggi. Antara daerah satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Banyak faktor yang membuatkan hal tersebut, diantaranya faktor sejarah, iklim, letak geografis, dan agama. Tentunya dengan perbedaan tersebut akan memicu adanya konflik. Oleh karena itu, diperlukannya saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Ya, jadi yang diperlukan di sini adalah bagaimana kita saling menghargai dalam satu kelompok. Artinya bahwa kita dituntut untuk hidup saling menghargai, saling menerima dalam satu lingkungan masyarakat. Ya, yang berikut ini kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman atau pluralitas masyarakat di Indonesia yang lebih bersifat suku bangsa. Yang pertama, karena keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia di atas 1000 pulau tersebar di sepanjang kurang lebih 300 mil dari timur ke barat dan macam. Hal inilah
Ini merupakan faktor utama yang menyebabkan keragaman di Indonesia sangat tinggi. Nah, di sini sangat diperlukan pengertian sebagai masyarakat untuk saling menerima dalam satu lingkungan. Yang berikut, faktor yang kedua itu Indonesia terletak di antara samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Hal ini sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas atau keberagaman agama di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut, maka sejak lama memperoleh pengaruh berbagai kebudayaan bangsa lain. Nah, hal ini dipengaruhi oleh para pedagang. Karena seperti yang disampaikan di atas bahwa bangsa Indonesia terletak berada di tengah lalu lintas perdagangan laut. Oleh karena itu, hal itu sangat berpengaruh dalam meningkatnya keberagaman di Indonesia. Lalu berikut yang ketiga, perbedaan iklim. Perbedaan iklim sehingga struktur tanah itu berbeda, curah hujan dan kesuburan tanah menciptakan dua lingkungan yang berbeda. Jadi perbedaan iklim itu juga sangat berpengaruh dalam keberagaman di Indonesia. Ya, nah, kita sudah membahas mengenai membahas mengenai masyarakat, keberagaman, dan tadi juga kita sudah membahas mengenai keberagaman di Indonesia. Maka saat ini kita akan membahas mengenai permasalahan agama. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai permasalahan agama di Ambon. Ya, jadi salah satu permasalahan yang akan kita angkat di sini adalah bahwa konflik antara agama Kristen dengan agama Islam. Ya, jadi konflik antara agama yang terjadi di Ambon merupakan konflik yang awalnya ditimbulkan oleh perkelahian antara preman dari dua daerah yang berbeda, yang juga merupakan segregasi antara Islam dan Kristen. Nah, hal ini kemudian dijadikan sebagian umat besar Islam dan Kristen untuk memprovokasi sehingga menimbulkan kerusuhan yang sangat besar waktu itu. Nah, namun di balik konflik kerusuhan tersebut, yang menjadi penyebab utama dari konflik antara agama Kristen dan Islam di Ambon itu karena faktor pembentukan segregasi antara umat Islam dan Kristen di Ambon sehingga terbagi menjadi dua daerah yang tersegregasi berdasarkan perbedaan agama tersebut. Ya, sesuai dengan data temuan konflik antara agama Kristen dan Islam di Ambon, ternyata yang menjadi penyebab utamanya adalah berdasarkan pengaruh dari pemerintah pusat. Ya, disebutkan bahwa segregasi yang terjadi antara Kristen dan Islam awalnya dibentuk oleh pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Ya, jadi kejadian ini sebenarnya timbul karena oleh sistem dalam pemerintahan pusat di masa penjajahan Belanda. Dengan analisa interaksionisme mengenai hubungan antara etnik, perbedaan yang terjadi antara umat Islam dan Kristen di Ambon pada awalnya merupakan hasil konstruksi pemerintah, baik pada masa penjajahan sampai pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini, pemerintah merekonstruksi struktur yang ada pada masyarakat di Ambon sampai menimbulkan ketimpangan yang dirasakan sebagian besar kelompok agama yang berbeda. Kemudian ketimpangan tersebut diprovokasi sebagian orang
sehingga menimbulkan konflik antara umat beragama secara menyeluruh para masyarakat di Ambon. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah lebih memihak dan menganggap kelompok unggulan menganggap unggul kelompok yang beragama Kristen. Hal ini beralaskan bahwa kita ketahui bahwa pada zaman itu Kristen sendiri dibawa masuk oleh bangsa Belanda, sehingga hal ini sangat menonjol, sehingga pada waktu itu Belanda lebih mengunggulkan kelompok Kristen, sedangkan kelompok Muslim itu dianggap berada di bawah, memiliki kelas berada di bawah Kristen. Nah, hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan yang dirasakan oleh kelompok yang beragama Islam, yang kemudian hanya bekerja menjadi pedagang. Ya, jadi struktur yang dibentuk oleh Belanda pada masa itu menimbulkan kelas tersendiri perbedaan tersendiri antara agama Kristen dan Islam, sehingga agama Islam yang pada saat itu memilih untuk menjadi pedagang. Ya, jadi seiring berjalannya masa hingga pada masa Orde Baru, kelompok yang beragama Islam menjadi lebih sukses dari berdagang dengan kondisi yang lebih baik dari kelompok agama Kristen. Ya, jadi karena waktu itu kelompok Islam memilih untuk berdagang, sehingga pada masa Orde Baru itu agama Islam dilihat lebih sukses ketimbang dengan orang Kristen. Ya. Selain itu muncul intelektual ekonomi di masa Orde Baru. Pemerintah mengangkat intelektual ekonomi dari kelompok beragama Islam tersebut dalam pemerintahan sehingga lebih dianggap unggul. Nah, setelah Orde Baru ini terjadi perubahan. Setelah Orde Baru, kelompok-kelompok Islam lebih pintar, ya, karena selama masa penjajahan itu mereka lebih ada dalam dunia berdagang, lebih berdagang, sehingga pada masa Orde Baru itu mereka itu muncul banyak sekali intelektual ekonomi yang dari umat Islam, sehingga pada saat itu pemerintahan Orde Baru itu menganggap bahwa umat Islam itu lebih unggul daripada umat Kristen. Nah, hal ini pun menimbulkan kelas tersendiri antara Islam dan Kristen. Pada dasarnya ketimpangan terjadi membawa perbedaan agama, namun sebagian besar adalah kelompok beragama yang sama. Ya, dengan teori interaksionisme simbolik mengenai hubungan antar etnik, perbedaan antara umat Islam dan Kristen pada awalnya merupakan hasil konstruksi pemerintah, baik pada masa penjajahan Belanda sampai pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini, pemerintahan merekonstruksi struktur yang ada pada masyarakat di Ambon sampai menimbulkan ketimpangan yang dirasakan sebagian besar kelompok agama yang berbeda. Kemudian ketimpangan tersebut menimbulkan konflik antara umat Kristen dan umat Islam pada masyarakat Ambon pada waktu itu. Ya, lalu berikut permasalahan agama di Poso. Nah, sini kita memilih salah satu permasalahan yang berikut itu dari Poso. Jadi konflik yang terjadi, ambil salah satu contoh ya permasalahan agama yang ada di Poso itu. Jadi konflik yang terjadi di Poso adalah berawal konflik individu dalam masyarakat secara dinamis, tidak dapat dipisahkan dan bertalian antara satu sama yang lain. Nah, yang pertama, akar masalah konflik Poso adalah kesenjangan sosial dan ketidakadilan, terutama terjadinya marginalisasi politik antara penduduk asli dan pendatang.
Yang kedua, banyak pihak yang berperan dalam konflik Poso, yang dengan sengaja menghembuskan isu etnis dan agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga masyarakat terprovokasi dan bersifat anarkis. Yang ketiga, pendekatan budaya merupakan pendekatan terbaik dan efektif dalam menghentikan konflik sosial di Poso. Jadi ini merupakan salah satu solusi, yaitu pendekatan budaya untuk menghentikan yang dianggap paling efektif untuk menghentikan konflik sosial di Poso. Ya, jadi filosofi hidup masyarakat Poso Sintuwu Maroso terbukti efektif mengembalikan keharmonisan kehidupan masyarakat di Poso. Nah, yang berikut, yang ketiga ini kita akan membahas mengenai konflik agama yang terjadi di NTT. Nah, kita ambil salah satu konflik yang terjadi pada tahun 1998 yang terjadi yang dimana kerusuhan itu terjadi di Kota Kupang. Nah, yang menjadi latar belakang kejadian dan peristiwa kerusuhan tersebut bermula dari acara perkabungan yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Kristiani sehubungan dengan peristiwa ketapang yang terjadi di Jakarta pada masa itu. Di sejumlah titik perkabungan di jalan dibangunlah blokade. Warga menyekat jalan dengan peti mati, salib yang berukuran besar, serta gambar Yesus bermahkota duri. Ini antara lain dapat disaksikan di depan gereja Kota Kupang, di gereja Kota Kupang dan beberapa lokasi di Jalan Sudirman Kuanino. Nah, perkabungan ini berlangsung selama 24 jam, mulai pada hari Senin pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Perkabungan rencananya akan ditutup dengan kebaktian Okumene pada Selasa pagi di Gor Wepwe Kupang. Nah, upacara perkabungan diteruskan dengan pawai besar-besaran mengintari beberapa ruas jalan di Kota Kupang seperti Jalan Ahmad Yani, Sampai Merdeka, Urip, Sumoharjo, Muhammad Hatta, dan Sudirman Kuanino, dan berbelok ke Jalan Pemuda, Jalan Cakdoko, dan Jalan Lalamentik menuju Epufu, dan semua kantor, pertokoan, dan kios pada waktu itu diperintahkan untuk tutup. Kebanyakan warga Kota Kupang dan daerah sekitarnya pada waktu itu ikut mengambil bagian dalam aksi tersebut sebagai rasa solidaritas atas berbagai peristiwa termasuk peristiwa Ketapang, dan pada waktu itu semua kendaraan umum berhenti beroperasi. Nah, suasana berubah menjadi rusuh karena adanya kelompok massa yang menyusup masuk ke dalam masa aksi. Nah, setelah memicu masa aksi setelah itu maka terjadilah aksi pelemparan rumah ibadat, masjid, dan perusakan terhadap beberapa rumah dan kantor serta tindak kerusuhan lainnya. Kronologinya menurut data dari Departemen Pertanian RI pada tanggal 30 November 1998 pada pagi hari di Kota Kupang dilaksanakan acara perkabungan nasional yang diawali dengan kegiatan membagi bunga-bunga di jalan-jalan protokol kepada setiap orang yang lewat, kemudian berkembang menjadi penutupan atau pemblokiran jalan-jalan raya yang ada di Kota Kupang. Yang tadi disebutkan tadi ada beberapa ruas jalan yang dilewati oleh massa aksi. Saat memasuki Jalan Adi Sucipto di kawasan Esapa, beberapa rumah pengusaha yang ada di Simpang 3 menjadi sasaran pelemparan.
Nah, setelah membahas mengenai kerusuhan agama atau permasalahan agama yang secara singkat yang terjadi pada tahun 1998, maka kita akan membahas mengenai toleransi umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi dalam penjelasan dalam keberagaman masyarakat majemuk dan lainnya, di dalamnya terdapat mengenai toleransi. Ya, jadi toleransi merupakan sikap saling menghargai dalam satu lingkungan. Ya, jadi toleransi umat beragama merupakan tindakan yang saling menghargai umat beragama. Sikap menyadari bahwa adanya perbedaan adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang dijadikan mosaik yang dapat menjadikan kehidupan yang beragam, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang sama. Di Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang dikenal sebagai provinsi dengan toleransi beragama terbaik di Indonesia. NTT adalah provinsi yang berbasis kepulauan dan merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Jadi di NTT itu merupakan provinsi yang berbasis kepulauan yang sangat menjunjung toleransi kedua setelah Papua Barat. Dengan indeks kerukunan beragama memiliki skor 81,1. Nah, data yang tersebut tadi dilansir oleh Bimas Kristen dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2019. Kedamaian yang dirasakan umat Kristiani di Kota Kupang yang merupakan kota provinsi berbasis kepulauan itu karena agama Kristen atau Katolik dan yang di dalamnya ada Katolik dan Protestan mendominasi atau menjadi mayoritas. Namun karena penerapan kehidupan sosial yang mengedepankan kekerabatan. Nah, hal itulah yang mengubah cara pandang sebagai sesama umat beragama atau masyarakat di Nusa Tenggara Timur sehingga sangat menjunjung tinggi toleransi. Nah, di NTT dapat kita ketahui bahwa tidak ada lagi pandangan bahwa dia agama apa, atau dalam satu komunitas tidak lagi orang bertanya mengenai identitas orang lain, apakah dia itu beragama apa, tetapi yang tergambar adalah bahwa dia adalah kerabat saya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa orang NTT itu dilihat sebagai provinsi atau masyarakat yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Nusa Tenggara Timur misalnya sejak zaman kolonial Portugis, antara Muslim dan Kristen itu hidup bertetangga, kawin-mawin, satu keluarga beragama, merayakan hari keagamaan juga sama-sama, dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang. Nah, salah satu contoh untuk kita melihat mengenai tingkat toleransi yang ada di NTT, teman-teman bisa membuka salah satu jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sulit dalam penelitiannya yang berjudul dan kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Jadi, masalah agama yang terjadi di Nusa Tenggara Timur seperti yang terjadi pada tanggal 30 November 1998, maka masyarakat di Nusa Tenggara Timur mengambil itu sebagai salah satu pengalaman atau salah satu pelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan sikap toleransi
yang ada di Nusa Tenggara Timur sampai pada saat ini. Hal ini sangat berdampak baik, dan sampai saat ini pun kita masih melihat bahwa bisa melihat dan mampu membuktikan bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Ya, mungkin itu adalah penjelasan saya mengenai masyarakat Majemuk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.